Hai guys, balik lagi Cetak Gol Harian bersama aku Via Gizel. Jadi hari ini berita baru nih guys, dari Liverpool kembali menghibur dengan melewatkan beberapa peluang emas dari laga melawan Crystal Palace. Sedangkan Loris Karius nih mengaku nggak takut berhadapan dengan MU di final Carabao Cup malam nanti. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League nih guys. Ada Arsenal nih yang berhasil menang tipis atas Leicester City di lanjutan pekan ke-25 Premier League. Setelah laga usai, Mikel Arteta menyebut kalau kemenangan ini bakal meningkatkan kepercayaan diri skuadnya untuk meraih gelar Premier League. Everton melakoni laga lanjutan pekan ke-25 Premier League saat berhadapan dengan Aston Villa. Skuad The Toffees takluk dengan 2 gol tanpa balas. Pasukan Unai Emery berhasil unggul melalui gol Oli Watkins pada menit ke-63. Setelah itu disusul oleh Emiliano Buendia yang mampu menggandakan kedudukan lewat golnya di menit ke-81 laga. Hasil ini membuat Everton harus kembali ke zona degradasi dengan torehan 21 poin. Sedangkan skuad The Villa berada di posisi ke-11 dengan mengoleksi 31 poin. Arsenal berhasil meraih kemenangan saat melakoni lanjutan pekan ke-15 menghadapi Leicester City. Bubuhan Mikel Arteta sukses menang tipis dengan skor 0-1. Sejak menit awal, skuad The Gunners mendominasi jalannya pertandingan. Terbukti di menit ke-26, Leandro Trossard mampu melesakkan gol. Sayangnya gol tersebut dianulir setelah wasit mengecek tayangan ulangan VAR. Pasalnya, Ben White dianggap melakukan pelanggaran terlebih dahulu di kotak penalti sebelum terjadinya gol. Meskipun begitu, pada awal babak kedua, skuad meriam London mampu memecah kebuntuan. Saat itu, Gabriel Martinelli mampu mengemas gol memanfaatkan manis dari Trossard. Hingga wasit meniup peluit panjang, gak ada lagi gol yang tercipta. Hasil ini membuat Arsenal makin kokoh di puncak klasemen dengan torehan 57 poin. Usai laga, Mikel Arteta menyebut kalau kemenangan ini sangat penting bagi skuadnya. Pasalnya, 3 poin pada pertandingan kali ini meningkatkan kepercayaan diri Arsenal untuk meraih gelar musim ini. Manchester City masih membutuhkan Arsenal nih guys di posisi kedua klasemen dengan berhasil meraih kemenangan atas Bournemouth dengan skor akhir 1-4. Di laga ini juga ada Erling Haaland yang berhasil memecahkan rekor Sergio Aguero sebagai pencetak gol terbanyak skuad The Citizen dalam satu musim. Manchester City menjalani laga lanjutan pekan ke-25 saat berhadapan dengan Bournemouth. Pasukan Pep Guardiola berhasil menang dengan skor akhir 1-4. Keempat gol skuad The Citizen dilesakan oleh Julian Alvarez, Erling Haaland, Phil Foden, dan gol bunuh diri dari Chris Mepham. Satu gol yang dicetak oleh Haaland ini berhasil memecahkan rekor baru. Rekor tersebut yaitu dengan menjadi pencetak gol terbanyak skuad The Citizen dalam satu musim. Melewati rekor Sergio Aguero yang cuma mampu mengemas 26 gol. Skuad The Cherries cuma berhasil membalas lewat gol Jefferson Lerma. Dengan hasil ini, Manchester City kembali mendekati poin Arsenal dengan mengemas 55 poin. Liverpool gagal meraih kemenangan di lanjutan pekan ke-25 Premier League. Skuad The Reds ditahan imbang dengan Crystal Palace dengan skor kacamata. Di laga tersebut, Liverpool berhasil mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal. Terbukti mereka menguasai 65% penguasaan bola dan melesakkan 12 tembakan. Terdapat juga momen sial yang terjadi pada pertandingan kali ini. Momen tersebut dilakukan oleh Diogo Jota pada menit ke-20 dan juga Muhammad Salah di babak kedua laga. Saat itu Diogo Jota yang menerima umpan matang dari rekannya dan menyundul bola mengenai tiang gawang. Hal yang sama dilakukan oleh Salah yang tendangannya mengenai mistar gawang. Dengan ini, Liverpool menjadi klub yang paling sering melakukan hal itu di musim ini. Dilansir dari 433, skuad The Reds sudah melesakkan 14 kali peluang mengenai tiang maupun mistar gawang. Sayangnya hingga wasit meniupkan peluit panjang, gak ada satupun gol yang tercipta. Tambahan 1 poin membuat Liverpool naik ke posisi 7 dengan mengemas 36 poin. Sekarang kita beralih ke La Liga nih guys. Ada derby Madrid nih antara Real Madrid dan Atletico Madrid yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Pada pertandingan kali ini juga ada Alvaro Rodriguez yang baru berusia 18 tahun berhasil mengemas gol pertamanya di La Liga. Real Madrid gagal meraih poin penuh saat berhadapan dengan Atletico Madrid. Skuad asuhan Carlo Ancelotti ini harus puas ditahan imbang dengan skor akhir 1-1. Skuad Los Rojiblancos berhasil unggul lebih dulu melalui Jose Maria Gimenez di menit 78 laga. Namun 7 menit berselang, skuad El Real mampu membalas lewat gol Alvaro Rodriguez. Gol yang dicetak Alvaro tadi malam merupakan gol pertamanya di La Liga. Dengan hasil ini, Real Madrid masih tertahan di peringkat kedua dengan mengemas 52 poin. Mereka gagal mendekati poin Barcelona di puncak klasemen yang kini mengemas 59 poin. Usai laga, Ancelotti melontarkan pujiannya kepada Alvaro Rodriguez. Don Carlo bilang kalau pemain berusia 18 tahun itu merupakan pemain terbaik di laga ini.
Selain itu, sang pelatih juga menjamin kalau Alvaro bakal masuk ke dalam skuad utama musim depan. Napoli berhasil meraih 3 poin setelah berhasil menaklukkan Empoli 2 gol tanpa balas di pekan ke-24 Serie A. Sementara itu, Cristiano Ronaldo berhasil mengemas hat-trick dan membawa Al Nassr meraih kemenangan atas Damaj FC. Napoli berhasil melanjutkan tren positif saat melakukan di pekan ke-24 Serie A menghadapi Empoli. Di laga itu, skuad Partenopei berhasil menang dengan skor akhir 2-0. Gol Napoli diciptakan oleh gol bunuh diri dari Ardian Ismaji pada menit ke-17 pertandingan. Setelah itu disusul oleh Victor Osimhen yang melesakkan gol di menit ke-28 laga. Skuad asuhan Luciano Spalletti ini semakin kokoh di puncak dengan mengoleksi 65 poin. Unggul 18 poin dari Inter Milan yang berada di satu tingkat di bawahnya. Usai pertandingan, Spalletti memberikan sanjungan setinggi langit kepada Stanislav Sobotka. Menurutnya pemain asal Slovakia ini berhasil membuatnya terkesan dengan performa apiknya. Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan tajinya kala membela Al Nassr di lanjutan Saudi Pro League saat berhadapan dengan Damaj FC. Pada laga itu, skuad The Global Club menang 3 gol tanpa balas. Ketiga gol yang tercipta di pertandingan itu semua diborong oleh Ronaldo. Mega bintang asal Portugal ini mengemas golnya pada menit ke-18, 23 dan 44 pertandingan. Hasil ini membuat anak asuh Rudi Garcia semakin kokoh di puncak klasemen dengan torehan 43 poin. Terpaut 2 poin dari Etihad FC yang membuntuti di peringkat kedua. Masuk ke konferensi pers Carabao Cup nih guys, ada Erik ten Hag terancam tanpa Marcus Rashford yang mengalami cedera engkel saat berhadapan dengan Barcelona beberapa hari yang lalu. Sementara Loris Karius mengaku nggak takut melawan MU di laga final nanti. Menjelang laga final Carabao Cup menghadapi Newcastle United, Erik ten Hag memberikan komentarnya. Pelatih asal Belanda ini bilang kalau partai nanti sangat penting bagi dia. Sebab gelar tersebut bakal menjadi awal kejayaannya bersama skuad Setan Merah. Namun hal itu bakal sulit dicapai karena ten Hag terancam tanpa Marcus Rashford di laga nanti. Pasalnya penyerang asal Inggris ini menderita cedera engkel saat menghadapi Barcelona. Meskipun begitu, ten Hag masih berharap Rashford bisa dimainkan di pertandingan final nanti. Eddie Howe sangat optimis anak asuhnya bisa mengalahkan Manchester United pada laga nanti. Dia bilang kalau Newcastle United sudah sering mengalahkan klub-klub besar. Apalagi saat ini skuad The Magpies sedang dalam motivasi besar. Pasalnya apabila berhasil meraih gelar ini merupakan gelar pertama mereka sejak diakuisisi oleh Public Investment Fund atau PIF. Di sisi lain, Loris Karius diprediksi bakal tampil sebagai starter di laga final Carabao Cup menghadapi Manchester United. Alasannya kiper utama Newcastle yakni Nick Pope menerima akumulasi kartu merah. Kiper asal Jerman ini pun memberikan tanggapannya menjelang laga kontra Setan Merah besok. Dia mengaku nggak takut dan akan bermain dengan sangat sungguh-sungguh. Karius pun gak lupa memberikan pujian kepada MU yang sejak di bawah asuhan Erik ten Hag. Menurut mantan kiper Liverpool itu, Setan Merah merupakan tim yang sangat kuat. Arsenal dikabarkan akan segera memperpanjang kontrak William Saliba dalam waktu dekat. Bek asal Prancis ini berhasil menunjukkan performa yang gemilang di musim 2022-2023. Hal itu bisa dibuktikan dengan 23 pertandingan dan 2 gol yang sudah dilesakannya. Gak cuman itu, ex-OGC Nice ini berhasil membawa skuad The Gunners memuncaki klasemen Liga Inggris. Di sisi lain, sang pemain juga mengaku sangat bahagia berada di Emirates Stadium. Pemain 20 tahun itu mempunyai mimpi untuk memenangkan berbagai trofi bergengsi bersama Arsenal. Kalau tadi konferensi pers, sekarang kita masuk ke berita rumor nih guys. Ada Liverpool yang mengincar Ryan Gravenberch untuk mengatasi masalah di lini tengah mereka. Sedangkan Real Madrid tertarik untuk mendatangkan Christian Pulisic untuk menjadi pelapis Vinicius Junior dan Rodrigo. Liverpool dikabarkan tertarik untuk merekrut Ryan Gravenberch dari Bayern Munchen. Alasannya skuad Red sangat membutuhkan amunisi baru di sektor lini tengah. Sebab di lini tersebut dianggap menjadi titik lemah anak asuh Jurgen Klopp. Maka dari itu dengan kedatangan Gravenberch diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut. Selain itu pemain 20 tahun ini dianggap cocok untuk bermain di lini tengah Liverpool. Pasalnya beberapa gelandang skuad The Red saat ini sudah memasuki usia senja. Liverpool bakal merekrut pemain anyar dari bursa transfer musim panas nanti. Salah satu pemain yang bakal coba didatangkan oleh skuad asuhan Jurgen Klopp ada Nicolo Barella dari Inter Milan. Pemain asal Italia ini menjadi salah satu pemain kunci Inter Milan sejak tahun 2019. Di musim ini Barella berhasil mencetak 5 gol dan 6 assist dari 22 pertandingan di kompetisi Serie A. Namun, skuad The Reds harus menyiapkan dana besar untuk memboyongnya ke Anfield. Sebab kontrak Barella saat ini masih tersisa hingga musim panas 2026 mendatang. Real Madrid dirumorkan akan memboyong Christian Pulisic di bursa transfer mendatang.
sebab pasukan Carlo Ancelotti ingin memperkuat kedalaman skuadnya di musim depan. Pemain asal Amerika Serikat ini diproyeksikan sebagai pelapis dari Vinicius Junior dan Rodrigo. Selain itu, Pulisic juga dikabarkan bakal dilepas oleh Chelsea pada musim panas nanti. Hal itu baru bisa terjadi seandainya ada klub yang berani mengeluarkan dana besar. AC Milan dikabarkan tertarik untuk merekrut penyerang asal Prancis yakni Folarin Balogun. Saat ini pemain Arsenal tersebut sedang dalam periode peminjaman di Reims. Di musim ini pemain berusia 20 tahun itu berhasil memimpin top skor sementara dengan perolehan 15 gol. Arsenal pun berniat untuk menguangkan sang pemain di musim panas mendatang. Hal tersebut membuat skuad Rossoneri berpeluang besar untuk mendatangkan sang pemain. Namun The Gunners cuma mau melepas Balogun apabila ada tawaran senilai 35 juta euro. Leeds dikabarkan ingin mempermanenkan Samuel Umtiti di akhir musim nanti. Saat ini pemain asal Prancis tersebut berstatus sebagai pemain pinjaman dari Barcelona. Skuad Salentini cukup puas dengan performa Umtiti bersama tim di musim ini. Sebab pemain berusia 29 tahun itu tampil dengan performa yang gemilang dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun skuad Salentini mendapat persaingan yang sulit dari AC Milan. Pasalnya skuad Rossoneri dikabarkan tertarik untuk mendatangkan sang pemain ke San Siro. Paris Saint-Germain mulai mempertimbangkan untuk mencari pengganti dari Christopher Galtier. Sebab skuad Les Parisiens saat ini sedang dalam performa inkonsisten. Salah satu pelatih yang menjadi incaran Les Parisiens adalah Thiago Motta. Sebagai informasi, Motta pernah membela PSG saat masih aktif bermain pada tahun 2012 sampai 2018 yang lalu. Kini dia menjabat sebagai pelatih salah satu klub Serie A yakni Bologna. Pelatih berusia 40 tahun itu berhasil membawa skuad Rossoblu menduduki peringkat 8 Serie A dengan torehan 32 poin. Sergio Busquets diisukan bakal hengkang dari Barcelona di musim panas mendatang. Sebab kontrak pemain asal Spanyol ini bakal habis pada akhir musim nanti. Mendengar kabar tersebut, klub MLS yakni Inter Miami tertarik untuk mendatangkan Busquets. Hal itu dibenarkan langsung oleh pelatih mereka yaitu Phil Neville. Dia bilang kalau sangat mengagumi gelandang berusia 34 tahun itu. Selain Busquets, Neville juga berusaha untuk meyakini Lionel Messi untuk bisa bermain di Inter Miami. Timnas Brazil harus kehilangan pelatih mereka yakni Tite usai perhelatan Piala Dunia Qatar. Alasannya pelatih berusia 61 tahun ini mengundurkan diri karena gagal membawa skuad Samba untuk juara. Saat itu Tite cuma bisa membawa Brazil lolos ke perempat final setelah takluk atas Kroasia. Seusai mengundurkan diri, Federasi Sepak Bola Brazil yakni CBF sempat mengincar Carlo Ancelotti. Namun CBF membantah rumor yang mengatakan akan merekrut pelatih Real Madrid tersebut. Terbaru Vicajis mengklaim kalau Brazil mengalihkan perhatian ke mantan pelatih Spanyol yakni Luis Enrique. Arsenal dan Manchester City resmi dijatuhi denda oleh FA karena nggak berkelakuan baik dengan mengelilingi ofisial saat pertandingan 16 Februari lalu. Kabar penutup pada Graham Potter nih guys, yang aku dapat ancaman pembunuhan dari beberapa oknum fans Chelsea yang merasa geram dengan performa buruk skuad The Blues. Arsenal dan Manchester City resmi dijatuhi hukuman denda oleh FA. Alasannya pemain mereka dinilai nggak berkelakuan baik dengan mengelilingi ofisial pertandingan saat berhadapan pada 16 Februari lalu. Saat itu pemain skuad The Gunners terbukti melakukan omelet tersebut di menit 56 laga. Sementara skuad asuhan Pep Guardiola melakukannya pada menit 42 dan 64 pertandingan. Atas insiden tersebut, pihak FA memberikan denda yang mencapai angka 140.000 pound sterling. Dengan rincian, Arsenal harus membayar 65.000 pound dan Manchester City harus membayar 75.000 pound sterling. Ronaldinho dikabarkan bakal kembali bermain sepak bola. Mantan pemain Barcelona ini bermain di Kings League yang merupakan liga bentukan dari Gerard Pique. Ronaldinho bakal bermain membela Porcinos FC yang ikut dalam liga tersebut. Liga ini memiliki aturan-aturan yang berbeda dari kompetisi sepak bola biasanya. Sebab dalam kompetisi ini setiap tim bakal bertanding 7 versus 7. Selain itu dalam Kings League bakal dilangsungkan dalam 2 babak dengan masing-masing babak berdurasi selama 20 menit. Performa Graham Potter bersama Chelsea dianggap sangat mengecewakan. Pasalnya pelatih Inggris itu gagal mengangkat performa The Blues dengan skuad mewah yang dimiliki. Hal tersebut membuat beberapa penggemar Stamford Bridge merasa geram. Beberapa oknum supporter bahkan memberikan ancaman pembunuhan kepada Potter dan keluarganya. Potter mengatakan kalau dirinya menerima surat email yang berharap dia dan keluarganya untuk mati. Aksi tersebut membuat kehidupannya saat ini sangat menjadi nggak menyenangkan. Borneo FC Samarinda menelan kekalahan saat menjalani pertandingan pekan ke-27 Pri Liga 1. Bermain di Stadion Segiri, Wildansyah dan kawan-kawan takluk atas Bayangkara FC dengan skor akhir 1-3.
Kedua tim menutup babak pertama dengan skor imbang 1-1. Masing-masing gol tercipta melalui Dendi Sulistiawan dan penalti Mateus Pato pada menit 10 pertandingan. Memasuki babak kedua, tim tuan rumah Borneo FC tertinggal 2 gol melalui brace dari Matias Mier. Dengan hasil ini, Borneo FC gagal menyalip Bali United di peringkat 4 klasemen sementara. Guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Nana Suryana. Katanya semoga MU bisa raih trofi Carabao Cup. Insya Allah hari Minggu nanti buka puasa. Kalau kalian kira-kira fans MU atau Newcastle ya guys, jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa.